lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan komen video ini. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Ratna di Ratna Malia Channel. Kita kembali lagi ya teman-teman untuk belajar materi SKB CPNS Formasi Penyuluh Pertanian yang keempat tentang metode penyuluhan pertanian. Bagi teman-teman yang belum nonton video-video aku yang sebelumnya, bisa dicek ya di channel aku, karena aku membuat konten atau video-video ini sistematis gitu ya, berusaha aku buat yang sistematis, yang step by step biar pemahamannya runtut gitu ya teman-teman. Coba dipelajari lagi. Oke, untuk yang kali ini kita mau bahas dulu tentang materi penyuluhan pertanian. Jadi, materi penyuluhan pertanian adalah bahan penyuluhan pertanian yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan. Materi penyuluhan pertanian ini nantinya akan dikemas dalam bentuk media sesuai dengan standar teknis media penyuluhan pertanian. Oke. Jadi, poinnya adalah materi penyuluhan pertanian ini adalah bahan yang digunakan atau bahan belajar atau bahan yang akan disampaikan dari penyuluh kepada petani saat penyuluhan gitu ya. Itu poinnya. Oke, selanjutnya adalah tentang unsur materi penyuluhan pertanian. Jadi, dalam pembuatan materi penyuluhan itu setidak-tidaknya atau minimal banget itu harus mengandung unsur-unsur ini. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia, peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan kelestarian lingkungan, dan penguatan kelembagaan petani. Cukup jelas ya teman-teman ya. Itu. Nah, kita masuk ke media penyuluhan pertanian. Jadi, tadi ya teman-teman seperti yang kita bahas sebelumnya, jadi materi penyuluhan pertanian itu akan dikemas dalam bentuk media. Media itu apa sih? Media adalah perantara atau segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi. Jadi, tujuan penggunaan media ini adalah untuk memperjelas informasi, meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta mampu merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian sasaran, sehingga mempercepat perubahan perilaku sasaran. Jadi media ini tuh dibuat agar materi yang disampaikan itu bisa ngena gitu ya, istilahnya. Tadi merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian dari sasaran penyuluhan. Sehingga mereka itu akan lebih paham gitu ya. Dan akhirnya nanti mau menggunakan atau menerapkan ilmu pengetahuan yang udah disampaikan itu. Jadi akan ada perubahan perilaku sasaran menuju lebih baik gitu ya, ada perkembangan, ada pengembangan usaha tani mereka gitu ya, lebih produktif lagi, meningkatkan pendapatan juga seperti tujuan penyuluhan juga gitu ya teman-teman. Oke. Ini adalah fungsi dari media, ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah atensi. Atensi itu untuk menarik dan mengarahkan perhatian sasaran. Yang kedua adalah afektif atau menggugah emosi dan sikap sasaran. Yang ketiga adalah kognitif atau mempengaruhi sasaran dalam mengingat dan memahami pesan yang terkandung dalam materi. Kemudian yang keempat adalah kompensatoris atau mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Ini adalah keempat fungsi media ya, media-media penyuluhan yang disampaikan ke sasaran agar menarik, agar mudah dipahami, agar menggugah emosi, itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah media penyuluhan. Ini aku bagi menjadi 4 besar ya. Jadi media itu bisa dikelompokkan menjadi 4. Ya, yang pertama adalah media benda, yang kedua adalah media terproyeksi atau audiovisual, yang ketiga adalah media cetak, dan yang keempat adalah media rekaman atau audio. Kita lihat contohnya satu-satu ya. Yang media benda itu adalah percontohan tanaman atau ternak, kemudian ada alat peraga gitu ya. Sudah cukup jelas ya, misalnya kita mau melakukan penyuluhan tentang kandang
sapi yang baik gitu ya. Kan ada contohnya. Nah, percontohan dengan jelas, kandangnya seperti ini, terus penempatan sapinya seperti ini, dan sebagainya gitu. Itu benda gitu ya. Terus ada media terproyeksi atau audiovisual, itu contohnya video, siaran TV, film, ataupun slide gitu ya. Jadi yang ada gambar, suara, dan gerakannya, itu media terproyeksi. Selanjutnya ada media cetak, yaitu yang berupa selembar atau beberapa lembar kertas yang ada tulisan, ada gambar gitu ya, memuat informasi tertentu. Contohnya ada foto, majalah, poster, leaflet, folder, booklet, peta singkap. Oke, selanjutnya ada media rekaman atau audio, jadi dalam bentuk suara, itu bisa berupa CD atau DVD, ataupun siaran radio. Seperti itu ya teman-teman ya. Udah cukup jelas ya ini ya. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari media penyuluhan. Ini tadi ya masih dibagi jadi 4. Dari masing-masing media itu, kita lihat dari yang pertama, media benda. Kelebihannya adalah menunjukkan alat atau lingkungan yang mirip dengan aslinya gitu ya. Cukup jelas ya tadi yang seperti yang aku contohkan. Kalau misalnya mau memperagakan sesuatu dengan benda aslinya kan lebih jelas gitu ya. Kemudian kelemahannya adalah harga untuk pengadaannya relatif mahal. Ya jelas ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau misalnya untuk pengadaannya itu harus menggunakan yang baru, yang benar-benar disesuaikan dengan standar gitu ya. Oke, selanjutnya ada media terproyeksi. Itu kelebihannya dapat memberikan gambaran yang lebih konkret, baik gambar maupun gerak, sehingga bisa lebih atraktif dan juga komunikatif. Itu ya. Kemudian kelemahannya biaya pembuatannya relatif mahal. Ini khususnya kalau film, misalnya mau bikin film dokumenter kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk video sekarang juga lebih mudah ya teman-teman karena ada bantuan handphone gitu. Bisa juga menggunakan handphone biar lebih mudah gitu. Selanjutnya ada media cetak. Kelebihannya adalah relatif tahan lama, dapat dibaca berulang-ulang dan mudah dibawa. Jelas banget ya ini ya. Biasanya kalau misalnya ini ada sosialisasi atau ada penyuluhan tentang pembuatan kompos gitu ya. Terus dia biasanya penyuluh itu memberikan leaflet atau semacam brosur atau semacam booklet gitu ya tentang cara-cara membuat kompos gitu dalam bentuk selebaran kertas gitu. Sehingga mereka tuh petani-petani itu bisa bawa pulang gitu ya, bisa dibaca lagi, bisa dipahami kembali lagi gitu. Kemudian kelemahannya adalah proses percetakannya membutuhkan waktu yang agak lama dan membutuhkan tingkat literasi yang baik. Sebenarnya kalau percetakan sih relatif ya, sekarang kalau misalnya ada printer tinggal ngeprint gitu ya, ibarat kata gitu. Tapi yang ini ya, yang tingkat literasi itu yang mungkin masih jadi concern kita juga gitu ya, karena seperti yang kita tahu mayoritas petani di Indonesia itu sudah berusia lanjut ya teman-teman, jadi mungkin tingkat literasinya kurang gitu. Kemudian media rekaman atau audio itu kelebihannya adalah informasi cenderung tetap atau sama dengan yang disampaikan saat itu. Kemudian produksinya lebih ekonomis dan mudah didistribusikan. Itu cukup jelas ya teman-teman. Kalau misalnya kayak siaran radio ya informasinya kan sama seperti yang disampaikan sekarang gitu ya. Dan juga mudah didistribusikan. Jadi sekali ngomong bisa didengerin banyak orang gitu ya. Seperti itu. Kemudian kelemahannya adalah kalau misalnya terlalu lama itu dapat membosankan. Dan jika perlu revisi itu agak ribet juga ya. Harus produksi baru atau disela gimana gitu ya. Kalau misalnya yang video gitu kan kadang diedit dulu ya sebelum dibuat gitu. Kalau rekaman ini cenderung yang harus ada revisi tertentu gitu ya. Selanjutnya adalah metode penyuluhan pertanian. Metode penyuluhan pertanian ini adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu untuk menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, sehingga meningkatkan kesadaran
kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. Itu ya teman-teman. Jadi ini tentang metode. Metode itu yang perlu digarisbawahi adalah teknik atau cara untuk menyampaikan materi penyuluhan yang sudah dibuat gitu ya. Oke. Klasifikasi metode penyuluhan. Jadi metode penyuluhan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan teknik komunikasi, yang kedua berdasarkan jumlah sasaran, yang ketiga berdasarkan indera penerima dari sasaran. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Ini adalah metode penyuluhan pertanian berdasarkan teknik komunikasi. Jadi, ada metode penyuluhan pertanian dengan teknik komunikasi langsung atau direct communication, yaitu metode penyuluhan yang dilakukan melalui tatap muka dan dialog antar penyuluh pertanian dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Contohnya adalah demonstrasi, kursus tani, obrolan sore, seperti itu. Kemudian, ada metode penyuluhan pertanian dengan teknik komunikasi tidak langsung atau indirect communication, yaitu metode penyuluhan yang dilakukan melalui perantara atau media komunikasi, antara lain pemasangan poster, penyebaran brosur, leaflet, folder, majalah, siaran radio, siaran televisi, pemutaran film, dan slide. Oke. Itu ya teman-teman, cukup jelas ya perbedaannya. Ya teman-teman, ini metode penyuluhan pertanian berdasarkan jumlah sasaran. Oke, ada individu, kelompok, dan massal. Kita lihat satu-satu. Yang individu adalah metode penyuluhan pertanian yang antar penyuluh ke petani gitu ya. Jadi individu. Dan itu yang perubahan yang diharapkan dari metode penyuluhan individu ini yaitu adanya perubahan pengetahuan dan sikap. Nah, penyuluhan ini dilakukan biasanya dengan melalui kunjungan, kemudian kontak informal, misalnya kayak ketemu, nggak sengaja ketemu di lahan gitu ya. Terus sama inquiry. Inquiry ini agak jarang dilakukan, tapi ada ya teman-teman. Jadi kayak misalnya petani itu butuh informasi, dia langsung datengin penyuluh ke BPP, misalnya seperti itu. Kemudian yang kelompok ini adalah biasanya metode penyuluhan ini dilakukan ke sejumlah orang gitu ya, ke beberapa orang, biasanya di kelompok tani misalnya seperti itu. Nah, perubahan yang diharapkan adalah perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan ini biasanya yang lebih efektif ya, karena misalnya ada yang nggak paham satu, bisa dijelaskan sama yang lain gitu ya. Misalnya nanti penyuluhnya udah selesai, terus misalnya masih kurang paham, itu bisa saling diskusi lagi mereka, karena pemahamannya berbeda-beda ya antar individu. Jadi bisa saling melengkapi. Kemudian penyuluh ini dilakukan melalui kunjungan, misalnya ke kelompok gitu, nanti biasanya sama-sama gitu. Terus demonstrasi, terus rapat, ceramah, diskusi, kontes, dan widyawisata. Selanjutnya adalah metode penyuluhan pertanian massal. Ini yang ke banyak orang, biasanya menjangkau lebih banyak orang daripada kelompok. Kalau kelompok kan lebih tertentu, kalau massal ini lebih banyak sarannya. Tapi biasanya perubahan yang diharapkan adalah perubahan pengetahuan aja gitu ya. Lebih menekankan ke pengetahuan. Penyuluhannya biasa dilakukan melalui pameran, media cetak, media televisi, maupun radio. Ini ada metode penyuluhan pertanian berdasarkan indera penerima dari sasaran. Jadi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada indera penglihatan, yang kedua indera pendengaran, dan yang ketiga kombinasi indera penerima. Yang pertama ada indera penglihatan, itu biasanya yang terlihat ya, yang jelas gitu ya. Kayak media cetak gitu, terus foto, slide gitu ya. Kemudian media pendengaran, itu misalnya sambungan telepon, obrolan, pemutaran tape recorder, ataupun siaran pedesaan yang ada di radio gitu. Kemudian kombinasi indera penerima, itu kombinasi antara pendengaran dan penglihatan. Misalnya yang paling sering itu adalah demonstrasi gitu ya, demonstrasi cara maupun hasil. Jadi kan tuh ada penyuluh yang menjelaskan, terus ada contohnya gitu ya. Mereka bisa mendengarkan dari penyuluh dan bisa melihat dari media penyuluhan yang dibuat oleh penyuluh. Gitu. Ini ada lagi tambahan ya, tentang jenis metode penyuluhan berdasarkan tujuan pengembangan kreativitas dan inovasi.
Ini ada 4. Yang pertama ada temu wicara, yaitu dialog antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan pejabat pemerintah, membicarakan perkembangan dan permasalahan pembangunan pertanian. Oke, yang selanjutnya ada temu lapang, yaitu pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh atau peneliti ataupun ahli di bidang pertanian yang dilakukan di lapangan. Biasanya untuk mendiskusikan keberhasilan usaha tani atau mempelajari teknologi yang sudah diterapkan. Ini penekanannya adalah di lapangan gitu ya. Jadi langsung di lokasi usaha. Kemudian temu karya itu adalah pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha untuk saling bertukar informasi, pengalaman, dan gagasan dalam usaha taninya. Kemudian, temu usaha adalah pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha atau pengusaha di bidang agribisnis atau agroindustri agar terjadi tukar-menukar informasi berupa peluang usaha, permodalan, teknologi, produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil dengan harapan akan terjadi kontrak kerjasama. Selanjutnya, ini tentang jenis metode penyuluhan berdasarkan tujuan pengembangan kepemimpinan. Ini ada 4 ya teman-teman ya. Yang pertama ada rembuk paripurna, yaitu pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi, pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, ditambah dari utusan wilayahnya yang membahas masalah umum pembangunan pertanian. Yang perlu digarisbawahi adalah membahas masalah umum pembangunan pertanian, itu rembuk paripurna. Kemudian rembuk utama, yaitu pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk menilai atau mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan untuk periode yang akan datang. Jadi yang perlu digarisbawahi di rembuk utama ini itu untuk evaluasi dan juga untuk menyusun kepengurusan yang akan datang. Kemudian, rembuk madya adalah pertemuan antara anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan Pekan Nasional Pertemuan Pelaku Utama Pelaku Usaha untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian dilaksanakan oleh mereka sendiri beserta kelompoknya. Jadi, intinya kalau rembuk madya itu, dia tuh rapat untuk persiapan rembuk paripurna. Karena itu tadi ada kata-kata ya, untuk mencari kesepakatan, pelaksanaan, pertemuan untuk pemecahan masalah. Jadi, kembali lagi itu untuk persiapan rembuk paripurna. Kemudian, mimbar sarasehan adalah pertemuan konsultasi secara berkala dan berkesinambungan antara pelaku utama dan pelaku usaha andalan dengan pejabat pemerintah di lingkup pertanian untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Seperti itu ya. Udah pernah dibahas juga ya mimbar sarasehan ini di minggu lalu ya, yang di materi sebelumnya. Nanti bisa dibaca kembali. Oke, ini ada tambahan juga istilah-istilah tentang metode penyuluhan ini ya teman-teman. Ada yang namanya kaji terap. Kaji terap itu adalah uji coba teknologi yang dilakukan oleh pelaku utama untuk meyakinkan keunggulan teknologi anjuran dibanding dengan teknologi yang telah atau pernah diterapkan. Gitu. Jadi biasanya ada inovasi baru dari BPTP gitu ya. Jadi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, terus mau diterapkan. Jadi diuji dulu gitu ya. Dan biar pelaku utama atau pelaku usaha itu mau juga untuk mengadopsinya gitu. Kemudian ada yang namanya sekolah lapang, yaitu bentuk sekolah yang seluruh proses belajar mengajarnya dilakukan di lapangan atau dilakukan di lahan petani peserta pengelolaan tanaman terpadu atau PTT dalam upaya peningkatan produksi padi nasional itu ya. Jadi sekolah lapang ini biasanya langsung di lahan pertanian dari petaninya, terus nanti akan ada diskusi rutin gitu ya, sama-sama gitu sesama peserta. Nanti juga akan dipandu, ada pemandunya gitu.
Kemudian ada kursus tani, yaitu proses belajar mengajar yang diperuntukkan bagi para pelaku utama beserta keluarganya yang diselenggarakan secara sistematis, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu. Itu ya, kalau ini lebih ke sasarannya individu gitu kalau kursus tani. Oke, selanjutnya adalah tentang demonstrasi, yaitu peragaan suatu teknologi, baik bahan, alat, maupun cara, dan atau hasil penerapannya secara nyata yang dilakukan oleh demonstrator kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi ditinjau dari materi yang diberikan itu ada dua. Yang pertama ada cara kerja suatu teknologi dan hasil penerapan suatu teknologi atau biasanya dikenal dengan demonstrasi cara dan demonstrasi hasil. Tuh. Kemudian ditinjau dari luasan area dan pelaksanaan demonstrasi. Itu ada 3 ya. Yang pertama ada demonstrasi plot atau biasa dikenal dengan demplot, yaitu peragaan penerapan teknologi oleh petani perorangan di lahan usaha taninya, biasanya dengan luasan area lahannya 0,5 sampai 0,1 sampai 0,5 hektar. Kemudian adalah demonstrasi usaha tani atau DEMFAM, yaitu peragaan penerapan teknologi oleh kelompok tani dalam hamparan usaha tani anggotanya dengan luasan areal 1-5 hektar. Yang selanjutnya ada demonstrasi area atau DEM area, yaitu peragaan penerapan teknologi secara bersama oleh gabungan kelompok tani dalam hamparan usaha tani anggotanya dengan luasan areal sekitar 5-25 hektar. Itu ya, itu demonstrasi. Nah, ini adalah dasar-dasar pertimbangan pemilihan metode penyuluhan pertanian. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah tahapan dan kemampuan adopsi. Jadi adopsi itu adalah penerimaan dari petani terhadap suatu inovasi atau sesuatu yang baru yang disampaikan oleh penyuluh gitu. Nah, untuk tentang adopsi inovasi teknologi ini nanti akan aku bahas di video yang selanjutnya gitu ya. Entah video berapa ya, nanti tunggu aja. Nanti akan ada video khusus tentang ngomongin tentang adopsi, difusi, dan diseminasi inovasi teknologi gitu ya. Kemudian, kita juga perlu mempertimbangkan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap sasaran, yaitu sosial budayanya, juga jumlah sasaran yang hendak dicapai pada suatu waktu tertentu. Jadi misalnya kita milih metode penyuluhan, itu kita lihat juga nih, kira-kira daerah situ apakah petaninya itu cukup baik nggak ya tingkat literasinya gitu. Kalau kita misalnya mau menggunakan media cetak atau yang perlu bacaan gitu ya, dan itu kurang tepat juga gitu. Mungkin lebih baik yang audiovisual gitu ya, lebih mudah dipahami gitu. Misalnya itu yang tentang sasarannya, kita lihat keadaan sosial budayanya ataupun jumlah sasaran. Kalau misalnya kita cuman mau menyasar individu ya kita bisa langsung kunjungan, nggak perlu dong kita ceramah gitu ya, atau maksudnya kayak pidato gitu ya, nggak perlu juga, kita harus menyesuaikan. Terus dasar pertimbangan selanjutnya yaitu kemampuan penyuluh, materi penyuluhan, dan sarana serta biaya penyuluhan. Ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Kalau misalnya penyuluhnya ini materinya terbatas, ya mungkin bisa dengan mendatangkan dari perwakilan-perwakilan aja diajak diskusi, misalnya seperti itu. Jadi nggak harus menjangkau yang terlalu luas sasarannya gitu ya, menyesuaikan juga dengan biayanya gitu yang ada gitu ya. Kemudian selanjutnya ada keadaan daerah, meliputi musim, keadaan usaha tani, keadaan lapangan. Ini kalau misalnya mau melakukan demplot gitu ya, atau demonstrasi area atau demonstrasi farm gitu, itu memperhatikan banget gimana lokasinya saat ini. Misalnya musimnya lagi penghujan atau musim kemarau gitu kan. Itu juga bisa jadi bahan pertimbangan mau menerapkan metode penyuluhan yang seperti apa. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Itulah dasar-dasar pemilihan metode penyuluhan pertanian. Tuh nanti jadi dari metode-metode yang udah aku jelaskan, media-medianya itu nanti bisa dipilih lah berdasarkan
dasar pertimbangan-pertimbangan ini gitu ya. Jadi biar apa yang materi-materi penyuluhan yang disampaikan itu bisa ngena gitu ya istilahnya, bisa tersampaikan, bisa dipahami, dan bisa diterima atau diadopsi oleh petani itu. Oke, ternyata sudah selesai ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, terima kasih sudah mau belajar sama-sama aku di channel aku. Semoga teman-teman semua yang sedang berjuang menunggu pengumuman pelaksanaan kapan SKB-nya bisa dimudahkan, bisa dilancarkan untuk belajarnya, dan semoga hasilnya nanti untuk SKB CPNS formasi penyuluh pertaniannya bisa maksimal. Kita bisa dapat peringkat 1, bisa lolos jadi ASN tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman tunggu video-video berikutnya ya. Nanti insya Allah akan tambah lagi materi-materi belajar untuk kalian. Terima kasih untuk supportnya. Jangan lupa subscribe dan juga bisa komen di bawah untuk melengkapi apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.